Ustaz, saya mau nanya Ustaz, ini kan membahas tentang sifat 20 Allah. Nah, jadi Sifat Allah yang 20. sifat Allah yang 20. Jadi sebenarnya fungsinya itu apa Ustaz? Sedangkan kita sudah meyakini Allah itu ada secara syahadat ya Ustaz. Kan ini seperti mengada-ngada ya Ustaz. Sekarang begini. Nah, ketika kita buka kaji dari sisi Wahabi aja kita bikin. Buka kaji dari sisi Wahabi. Wahabi juga dia harus menambahkan meyakini Allah itu di atas. Padahal udah yakin kita Allah itu ada. Tapi Wahabi menetapkan harus yakin Allah itu di aras, kan gitu. Artinya dari sisi kajian Wahabi saja tak betul juga pemikiran yang seperti ini. Udah. Kenapa harus sifat 20? Sekarang begini, kita ini kan disuruh mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kan begitu? Tiada Tuhan kecuali Allah. Allah bilang fa'lam, ketahuilah. Berarti kan harus kita kenali. Nah, maka di sini saya buat ya, dari awal ini aja lah ini supaya enak. Tolong arahkan ke sana biar enak. Jadi ketika kita harus mengenal Allah, di zoom yang jelas. Ketika kita harus mengenal Allah, mengapa yang kita kaji sifatnya? Bukankah seharusnya kita langsung mengkaji diri Allah itu saja? Itu pertanyaan saya buat di sini. Maka jawabannya, ketika Anda diperintahkan untuk mencari seseorang yang belum pernah Anda lihat, belum pernah Anda ketahui, apakah Anda terlebih dahulu mempelajari ciri-cirinya? Tentu kita jawab ya. Kalau Anda berkata iya, maka kami katakan dari ciri-ciri itulah Anda akan mengenalnya. Setuju? Setuju ya? Nah, udah, lanjut kita. Dari mana kita tahu Allah itu ada sedangkan kita tidak melihatnya? Bisa ya? Bisa dipahami? Bisa. Maka jawabannya, meyakini sesuatu tidaklah ya, yang tidak terlihat bukanlah perkara yang sulit. Dari mana Anda Anda tahu seseorang itu ada rohnya, sedangkan Anda tidak pernah melihat roh, kan begitu? Kita bikin banding. Yes. Maka kalau dijawab, saya tahu dari napasnya dan gerak badannya. Kita tanya lagi, apakah napas dan gerak badan itu roh? Tentu jawabannya tidak. Kenapa Anda yakin seseorang itu ada rohnya? Karena dia masih hidup, kan gitu jawabannya. Iya. Kalau begitu jawabannya kita katakan masih berputar-putar menjelaskan roh itu dengan tanda, kan? Iya. Berarti kan dengan tanda. Karena apa? Kenapa Anda tidak berkata langsung tentang roh itu sendiri? Terakhir jawabannya apa? Ya memang begitu adanya. Kalau soal roh yang seperti ini saja Anda kenali melalui sifatnya, mengapa Anda tidak menerima tentang Allah melalui sifatnya pula? Bisa ya? Bisa diterima. Nah, timbul pertanyaan. Kenapa kita harus mengkaji sifat 20? Jawabnya, dalam sehari semalam kita diwajibkan untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Bukan hanya itu, bukan dari situ aja kita berangkat. Kita ini kan diwajibkan berdakwah, kan? Iya. Kita disuruh berdakwah kepada orang kafir. Kita ajak orang kafir menyembah Allah. Kalaulah orang kafir bertanya, apakah Allah itu ada? Kita jawab apa? Ada. Iya. Nah, yang jadi masalah, orang-orang di luar sana mengkaji. Hasil kajian mereka menolak sifat 20. Katanya itu tidak benar. Bicara tauhid cukup rububiyah uluhiyah saja. Cobalah, mari kita berpikir kita dengan jernih ya. Kalaulah misalnya, kau siapa namamu? Hendra Ustaz. Hendra, kau berdakwah kepada kafir. Kau bilang, hei orang kafir, marilah kita menyembah Allah. Lalu orang kafir bertanya, Allah itu apakah ada? Kau jawab apa? Ada. Kau jawab ada. Udah. Nah, rumus yang mengatakan sifat 20 ini, yang pertama kali dari sifat Allah yang dibahas sifat apa?
Wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Ada. Kalaulah orang kafir bertanya adanya sejak kapan, mesti dijawab nggak? Mesti. Jawabannya apa? Allah qidam, sedia. Kalau orang kafir nanya lagi sedianya sampai kapan, kita juga harus jawab Allah baqa. Nah, semua orang yang berdakwah tentang Allah akan jawab tiga ini. Wujud, qidam, baqa. Jadi kalaulah sifat 20 ini ditiadakan, ketika orang kafir bertanya apakah Allah ada, cukup dengan jawaban, oh Allah itu rububiyah gitu. Disinilah lengkapnya belajar sifat 20. Mari kita jelaskan secara detail ya. Nah, kita beribadah kepada Allah. Pertanyaannya apakah Allah itu ada? Maka sifat yang pertama jawabannya Allah itu wujud. Artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil Allah itu adam. Artinya tidak ada Allah Ta'ala. Orang bertanya lagi, kalau ada ya, kalau memang Allah itu ada, dalilnya mana? Maka jawabannya inilah dia. Qul marrabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhastum min dunihi awliya. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Ya. Jadi Allah itu Esa. Allah itu wujud. Qulillah, katakanlah adalah Allah. Jadi, nah, dari ayat ini tahu kita bahwa sesungguhnya Allah itu ada, karena ada kalimat qulillah, katakanlah Allah. Jadi Allah itu ada. Nah, maka inilah dalil wujudnya Allah. Jadi orang yang mengatakan Allah itu bersifat wujud, ada dalilnya, ini dia. Yang kedua, orang bertanya lagi, kalau Allah itu ada, maka adanya itu sejak kapan? Di sini memerlukan sifat yang kedua, yaitu qidam. Artinya Allah itu sedia. Bagaimana maksud sedia? Allah itu adanya tidak didahului dari tidak ada. Mustahil Allah itu hudus, artinya baharu. Nah, yang dimaksud sedianya Allah itu, adanya Allah itu tidak dimulai dari tidak ada. Orang bertanya lagi, kalau Allah itu qidam, dalilnya mana? Ini dia. Jadi wujud kita punya dalil, qidam kita punya dalil. Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal. Ini lainnya. Dialah Allah yang awal. Allah itu qidam. Ya. Allah itu qidam. Ini. Orang kafir nanya lagi. Kalau Allah itu sedia, tidak dimulai dari tidak ada, jadi kesediaan Allah itu sampai kapan? Di sini memerlukan sifat yang ketiga, yaitu Allah itu baqa. Arti baqa ini dalam bahasa Arabnya kekal. Mustahil Allah ini fana, mustahil Allah ini rusak. Orang bertanya lagi, dalilnya mana? Ini dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sifat yang keempat. Orang bertanya lagi, kalau Allah itu ada dan kekal, maka wujudnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Maka di sini keluarlah sifat yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak serupa dengan yang baharu, tidak serupa dengan ciptaannya. Mustahil Allah itu serupa, menyerupai makhluknya. Dalilnya mana? Ini dia, laisa kamitslihi. Allah tidak serupa. Jadi semua sifat 20 itu dari wujud qidam baqa sampai selesai ada ayatnya. Ada ayatnya. Sifat yang kelima, orang bertanya lagi, kalau Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun, jadi Allah itu di mana? Di sini memerlukan sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya Allah berdiri dengan sendirinya, tidak ada makhluk yang besertanya. Mustahil Allah itu seperti makhluk. Nah, ada orang bilang Allah itu bersemayam di aras. Ini udah kita keluarkan sebuah video tentang jawaban itu. Nah, maka kita tanya,
Kalau memang dia bilang Allah di aras, sebelum Allah menciptakan aras, Allah di mana? Allah di mana? Katakanlah Allah berada di satu tempat. Setelah Allah menciptakan aras, sekarang Allah berada di atas aras. Berarti Allah berpindah. Berpindah itu sifat siapa? Manusia. Sifat manusia, sifat makhluk. Di sini nggak cocoknya. Tapi ada ayatnya. Itu udah kita bahas. Apakah Allah di atas aras? Sudah kita bahas. Jadi kita nggak bahas lagi di sini. Nah, barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maksudnya dari semesta alam ini. Allah maha kaya dari seluruh alam. Allah tidak membutuhkan alam ini. Maka kita tanya, aras itu alam nggak? Alam. Allah tidak membutuhkan alam itu. Kalau Allah bersemayam di atas alam, di atas aras, berarti Allah membutuhkan. Nah, membutuhkan tempat. Baru kita tanya, sejak kapan Allah itu di atas aras? Sejak dia menciptakan aras. Sebelumnya di mana? Oh, sebelumnya tidak di situ. Berarti Allah berpindah. Nah, di sini kacaunya kalau kita katakan Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, itu sudah kita jawab dari video tentang apa itu judulnya? Apakah Allah di atas aras, ya? Terus sifat yang keenam. Orang bertanya lagi, Allah itu jumlahnya berapa? Di sini memerlukan sifat yang keenam, yaitu wahdaniyah. Allah itu tunggal. Maka kalaulah orang yang hanya tauhidnya rububiyah dan uluhiyah saja, pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada mereka, dia nggak punya jawaban lain kecuali jawaban yang disediakan oleh Asy'ari dan Maturidi. Dia nggak punya jawaban lain. Dah bayangkanlah. Nah, kau ini belajarnya tauhid rububiyah uluhiyah. Orang kafir nanya, kau bilang sifat 20 nggak penting, nggak perlu, cukup rububiyah uluhiyah. Sekarang orang nanya, sayalah nanya, apakah Allah itu ada? Cak jawab. Ada. Apakah Allah itu ada? Ada. Jawabannya ada. Itu yang jawaban kami. Kau bilang nggak penting. Itulah umpamanya. Iya. Saya tanya lagi, sejak kapan Allah ada? Jawabannya apa? Kau bilang qidam kan? Iya. Nah, itu yang kami punya. Saya tanya lagi, sampai kapan Allah ada? Kau bilang baqa kan? Iya. Apakah jawaban-jawaban ini nggak perlu dijawab? Perlu, Ustaz. Perlu. Kalau perlu jawabannya apa? Sifat 20. Sifat 20. Nah, lalu kalau sempatlah jawabannya salah, berarti salah nggak akidahnya? Salah, Ustaz. Ibadah di atas akidah yang salah bagaimana? Sesat. Itulah sesatnya kalau sifat kalau cuma rububiyah dan uluhiyah saja. Perlu dipahami, tauhid dibagi 3 itu nggak pernah dibagi Nabi. Kapan Nabi membaginya? Dibagi 3, dibagi rububiyah uluhiyah. Nggak pernah dibagi. Mungkin orang bertanya begini, kenapa sifat Allah dibagi 20? Pernah dengar itu? Kenapa sifat Allah dibagi 20? Kita bukan membagi sifat 20. Sifat Allah yang begitu banyak hanya kita bahas 20. Dari 20 ini saja sudah bisa kita memahami akidah dengan sebaik-baiknya. Gitu. Dalilnya mana kalau Allah itu esa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Kemudian sifat yang ketujuh. Orang bertanya lagi, nah, Allah itu bisanya apa? Di sini memerlukan sifat yang ketujuh, yaitu kudrah. Artinya Allah Maha Kuasa. Dalilnya mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian orang bertanya lagi, Allah itu berbuat banyak, ya? Allah berbuat banyak. Banyak yang Allah kerjakan. Allah bikin ini, Allah bikin itu, karena Allah tadi kuasa. Pertanyaannya, yang memerintahkannya itu siapa? Di sini memerlukan sifat yang ke-8. Allah bikin dunia ini bukan ada yang merintah. Allah iradah. Keinginan kehendak dirinya, bukan disuruh orang. Maka selamatlah tudingan kepada Allah. Bahwa Allah bikin dunia ini bukan disuruh. Ya, Allah seorang dirinya. Ya, tidak berkawan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Terus apalagi misalnya ditanya, sejak kapan? Udah terjawab dari qidam. Sampai kapan? Udah baqa. Allah di mana? Udah terjawab. Qiyamu mukhalafatul lil hawadis.
Allah seperti apa? Sudah terjawab mukhalafatul hadis. Allah seperti apa? Sudah disebut Allah di mana? Sudah disebut qiyamuhu ta'ala binafsih. Sudah terjawab semuanya. Andaikan cuma orang belajar sifat rububiyah saja dan uluhiyah, ini pertanyaan nggak terjawab. Kalaupun dia punya jawaban yang diambilnya adalah yang konsep dari Imam Asy'ari dan Maturidi. Kita ini orang disuruh Allah berdakwahnya kepada kafir. Jadi kalau sempat orang kafir bertanya ini, kata Imam Asy'ari dan Maturidi, inilah ini yang kau jawab. Makanya dalam sejarah, saya nggak tahu mungkin ada sejarah yang lain juga. Dalam sejarah Wahabi ini dakwahnya dia kepada orang Muslim. Yang Muslim dia taatinya jadi dia. Kalau orang kita dulu berdakwah kepada kafir, yang kafir disyahadatkannya menjadi Islam. Karena ketika orang kafir bertanya tentang Allah, jawabannya lengkap ada. Kalau mereka enggak, cukup rububiyah uluhiyah saja. Itu pun ternyata dalilnya terbentur dengan dalil-dalil yang lain. Itu.